Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Akbar Samudin akan memaparkan materi terkait mata kuliah sejarah arsitektur, yang dimana kita diarahkan untuk mencari materi terkait arsitektur tradisional yang berada di Nusantara. Dan kebetulan di sini saya mengambil topik pembahasan terkait rumah betang dari suku Dayak yang berada di Kalimantan. Mungkin kita lanjut. Untuk rumah betang sendiri merupakan jantung budaya Dayak Kalimantan yang menjadi tempat pusat aktivitas masyarakat ataupun penghuni dari rumah betang sendiri, dalam hal ini suku Dayak. Untuk rumah betang sendiri digunakan suku Dayak mulai dari Kalimantan Barat, Timur, Tengah, Utara hingga Selatan. Untuk asal-usul dan nilai budaya sendiri, masyarakat Dayak hidup secara komunal ataupun hidup bersama dalam rumah betang. Ya, jadi dalam suatu rumah itu terdiri atas beberapa kelompok keluarga. Kebersamaan merupakan nilai utama dari rumah betang sendiri, harmoni dan saling menghargai. Kemudian identitas arsitekturnya itu bangunan yang memanjang dan memanggung itu merupakan ciri dari arsitektur rumah betang. Nah, ciri arsitektur rumah betang sendiri seperti yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu memanjang dan dibuat memanggung ketinggian dari muka tanah hingga muka lantai yaitu 2 meter kurang lebih. Panjang bangunan sekitar 30 sampai 150 meter, itu tergantung jumlah keluarga yang tinggal. Dan bentuk atap yang unik, terdapat bentuk ukiran dari ciri khas suku Dayak. Dinding lantai menggunakan sistem konstruksi kayu, di sini menggunakan kayu ulin ataupun kayu belian. Sistem konstruksi tiang-tiang fondasi dan balok pada rumah betang sendiri disusun dalam pola grid. Dinding dan lantai menggunakan papan kayu. Struktur atap menggunakan sistem struktur kuda-kuda kayu. Tinggi tiang panggung yaitu 2 meter. Keunikan bilik pada rumah betang sendiri dibatasi oleh sekat masing-masing bilik, sekat kayu masing-masing bilik. Penyesuaian ketinggian lantai ini dibuat menyesuaikan dengan kondisi kontur. Ketika dibuat di lahan berkontur, kaki dari rumah panggung sendiri dibuat menyesuaikan sehingga permukaan lantai pada bilik rumah betang sendiri menyamakan dalam satu level lantai. Kemudian material utama yaitu kayu ulin ataupun kayu belian yang dianggap kuat, tahan rayap dan tahan terhadap cuaca. Teknik sambungan di sini menggunakan teknik sambungan tanpa paku ataupun teknik pasak di sini sebutnya, atau teknik persinggungan kayu tradisional. Untuk orientasi bangunan dan respon terhadap lingkungan sendiri, rumah Dayak sering dibangun di tepian desa. Dapur didesain dengan ventilasi terbuka ataupun terbalik atau cross sirkulasi untuk cross ventilasi sebagai tempat sirkulasi udara dan cahaya. Lantai pantai berjarak dibuat agak berjarak untuk tempat air mengalir ketika ada curah hujan yang masuk ke dalam bangunan, dan juga berfungsi sebagai tempat sirkulasi udara. Seperti yang kita tahu, untuk rumah betang sendiri berada di daerah beriklim tropis. Tipologi rumah betang di sini terdiri atas 6, yaitu mulai dari tangga utama yang dibuat menggunakan kayu bulat dengan jumlah anak tangga yang dibuat selalu ganjil. Kemudian teras atau pante, ruang terbuka di bagian depan digunakan untuk menjemur hasil panen ataupun tempat bermain anak-anak pada keluarga penghuni rumah betang. Serambi sami digunakan sebagai tempat diskusi, acara adat ataupun tempat bercengkrama masing-masing keluarga. Ini bangunan serambi dibuat memanjang. Ruang antar bilik yaitu merupakan ruangan privat pada rumah betang yang dibatasi oleh sekat kayu, yang dimana di dalamnya terdapat kamar tidur. Kemudian dapur atau jungkar di sini ditempatkan di bagian belakang paling ujung bangunan yang dibuat dengan ventilasi terbuka. Kemudian ada bangunan terpisah pada rumah betang sendiri, yaitu lumbung atau mereka sebut di sini dango, yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan padi. Ukiran dan hiasan sendiri kurang lebih masih hampir sama dengan arsitektur tradisional lain yang mengadaptasi ataupun mengambil bentuk ataupun motif alam, baik itu hewan, tumbuhan yang melambangkan simbol kehidupan. Kemudian ada juga elemen ragam hias seperti ukiran, anyaman bambu, dan patung yang sering ditemukan di dalam bangunan rumah betang suku Dayak.
makna dan filosofi kosmologi yaitu kesetaraan sosial, struktur linear tanpa kelas sosial, ruang komunal terbuka untuk semua. Angka ganjil dianggap angka yang membawa kebaikan atau angka baik, dan angka genap tidak digunakan seperti pada tangga karena dianggap angka yang tidak baik atau membawa sial. Kemudian persatuan dan individualis di sini dalam rumah betang ada, yaitu persatuannya itu dibuat dalam rumah panjang yang melambangkan kolektivitas, dan area individualis itu di sini kita ambil yaitu bilik ataupun kamar yang mencerminkan tempat tinggal privat untuk masing-masing keluarga. Untuk kosmologinya sendiri pada bangunan rumah betang sendiri yaitu dibagi atas 3, mulai dari atap, badan bangunan, dan kaki bangunan, yang dimana bagian atas itu dianggap sebagai tempat tinggal roh baik ataupun tempat ketuhanan yang dianggap bagian atas. Kemudian bagian tengah itu adalah alam manusia atau tempat kita tinggal, bumi. Di sini diperumpamakan yaitu untuk tempat tinggal ataupun badan bangunan, dan bagian bawah seringkali dikaitkan dengan tempat kotor, jorok. Di sini dimanfaatkan sebagai tempat ternak hewan ataupun menyimpan barak karena identik dengan roh jahat ataupun alam bawah. Kemudian transformasi dan relevansi kontemporer, adaptasi bentuk sendiri, penggunaan atap sirap mulai ditinggalkan karena seperti yang kita tahu atap tersebut relatif mahal karena berbahan kayu. Setiap bilik kini memiliki tangga sendiri, dan demi kepraktisan tidak seperti dulu masing-masing bilik dalam rumah betang terdiri atas 1 atau 2 tangga utama yang menghubungkan ke semua bilik, yaitu sami ataupun area teras, yaitu pante. Kemudian sekarang pada rumah betang sendiri sudah terhubung dengan dapur-dapur permanen sendiri, tidak seperti dulu menggunakan dapur secara bersama. Meskipun jumlah rumah betang juga sekarang sudah mulai berkurang, tapi pola pemukiman dan nilai komunalnya masih relevan. Itu sering kita dapat pada rumah-rumah sewa seperti kos-kosan dan sebagainya. Kemudian material berkelanjutan seperti kayu, belin ataupun ulin, material lokal berkelanjutan yang dianggap tahan lama. Kemudian teknik sambungan tanpa pakur yang ramah lingkungan dan minim limbah. Kemudian sistem ventilasi alami seperti pantek. Jungkar menunjukkan adaptasi cerdas terhadap kondisi iklim tropis dapat diadopsi ke dalam desain arsitektur modern saat ini. Kemudian kesimpulannya yaitu rumah betang adalah manifestasi arsitektur tradisional Dayak, bukan hanya sebagai tempat tinggal tapi juga representasi nilai sosial dan budaya. Bentuk memanjang, struktur panggung, dan material lokal menunjukkan adaptasi terhadap lingkungan dan kehidupan komunal. Rumah betang adalah simbol identitas, sistem nilai, dan kearifan lokal yang terus relevan sebagai pedoman adaptasi dan keberlanjutan pemukiman tradisional di Kalimantan sendiri. Oke. Untuk kritik akademiknya di sini saya membagi atas 3 aspek, yaitu sosial, teknis, dan fungsional. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Untuk aspek sosial yaitu pada rumah betang sendiri mendorong semangat kolektivitas yang harmonis dalam satu tempat tinggal. Kemudian kekurangannya sendiri keterbatasan privasi atau ruang privat, ataupun di sini disebut bilik, yang hanya memiliki 1 kamar sehingga akses privasi untuk masing-masing keluarga sangat terbatas. Kemudian teknisnya, sistem konstruksi kayu sangat kuat dan tahan cuaca. Sistem panggung adalah solusi bioklimatik yang cerdas. Namun kekurangannya ketergantungan terhadap kayu yang kini semakin sulit didapat dan mahal. Apalagi sekarang isu deforestasi lagi marak terangkat di sosial media, sehingga sistem konstruksi kayu akan lebih sulit diaplikasikan ke dalam suatu bentuk bangunan yang utuh. Fungsionalnya sendiri, secara aspek fungsionalnya sendiri, yaitu ruang komunal ataupun sami sangat fleksibel karena dapat berfungsi ganda sebagai tempat adat, diskusi, politik, dan sosial. Namun kekurangannya yaitu ruang internal terbatas, kurang mengakomodasi aktivitas untuk masing-masing keluarga, karena aktivitas masing-masing keluarga seperti sekarang itu lebih banyak tempat, sementara untuk di rumah betang hanya terbatas di area bilik. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.